duduk ya. Tujuan kami ingin mewawancarai Ibu adalah menanyakan pelajaran agama Hindu. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Ibu mengajar di SDN 18 Pemetina? Ibu sudah mengajar dari tahun 2017, jadi sampai sekarang 2024 kira-kira ada 7 tahun. Kemudian menjadi guru agama Hindu. Guru menjadi guru agama Hindu di SD 18, mengajarnya memang dari 2017, tapi bertemakan dari kuliah itu 2013 Ramadan memang baru mengajar jadi guru agama Hindu di 2017 di sini di SD 18 Pemututan. Kenapa dia memilih untuk menjadi guru agama? Kenapa memilih menjadi guru agama Hindu? Kalau bagi ibu agama Hindu itu menyenangkan. Ya, kalau menyenangkan itu karena kan kita di Bali itu kegiatan keagamaan itu memang setiap hari dilakukan. Nah, sering ada cerita karena dari kecil dulu waktu ibu SD, guru agama Hindunya ibu tuh suka bercerita dan ibu suka mendengar cerita, ceritanya yang sesuai dengan gimana cerita kesehariannya, bagaimana cerita legenda, mitos yang menarik, ada hal yang sekali bagi ibu itu menarik. Jadi makanya ibu jadi ingin menjadi guru agama Hindu. Bagaimana cara agar kita bisa menguasai materi agama? Menguasai materi agama itu sebenarnya dari kita di rumah. Jadi kalau secara teori kita belajarnya di sekolah, tapi kalau agama Hindu itu memang agama lebih banyak bercerita bagaimana sejarahnya, bagaimana caranya melakukan upakara, misalnya gimana cara kita beretika sesuai dengan agamanya, aturannya. Jadi bisa mulai dari rumah, kebiasaan di rumah, bagaimana yang kalian dari baru bangun atau sering lakukan di rumah. Nah itu semua ada pengetahuannya, kenapa dilakukan, bagaimana perilaku dan etikanya, dan bagaimana cara melakukan. Apakah pengertian dari dharmakala? Salah satu dari teori agama Hindu atau materi tadi sekarang di kelas 6 ya, itu kita dapat karma pala. Nah sebelum kita masuk ke karma pala, biasanya ibu tetap akan menjelaskan dari mana sih karma dasar adanya ada karma pala tersebut. Karena kita di agama Hindu itu kita punya 5 dasar keyakinan. Itu disebut dengan Pancasrada. Nah Pancasrada itu ibu jabarkan dulu, ada kita harus yakin adanya Tuhan kita tunggal yaitu Sang Yang Biwasa. Yang kedua itu kita yakin kita sudah memiliki atau diberikan atma, kita yakin memiliki atma. Yang ketiga itu karma pala. Nah ketika kita sudah punya atma, kita itu kan sudah hidup, jadi kita berperilaku bagaimana karma kita. Nah yang keempat setelah kita berkarma entah itu baik atau buruk, ada yang namanya punarbawa. Punarbawa itu kalau kita dalam bahasa Indonesia-nya bisa disebut dengan kelahiran kembali. Karena kalau kita di agama Hindu secara tradisi atau secara teori, karma pala itu akan sangat berpengaruh bagaimana nanti kehidupan kita sekarang ataupun nanti punarbawanya kembali, reinkarnasinya kembali. Dan yang kelima yaitu moksa. Tujuan agama Hindu itu yaitu moksa menjaga kita ya cakti dharma. Jadi setelah perbuatan baik kita itu kita laksanakan dan punarbawa kita baik, jadi tujuan kita itu tidak akan lahir kembali. Jadi kembali moksa untuk kebebasan abadi, kembali lagi kepada Sang Yang Widi itu sendiri. Ada bagian-bagian dari karma pala. Mengacu pada teori karma pala, bagian-bagian dari karma pala itu ada 3. Yang pertama, itu ada sancita karma pala. Yang kedua ada prarabdha karma pala. Yang ketiga ada kriyamana karma pala. Nah, yang pertama itu sancita karma pala. Karma
kita nikmati pada kehidupan yang sebelumnya, kita nikmati pada hidup kita sekarang, yang sekarang ini. Nah, itu yang Sankita Karma Pala. Terus yang kedua Prarabdha Karma Pala. Sekarang kita kan sudah hidup dalam dunia ini, itu karma pala yang kita terima, yang kita lakukan sekarang, habis kita nikmati pada kehidupan kita yang sekarang. Misalnya nih contohnya, kalau sekarang kalian belajar dengan giat, jadi hasilnya kalian terima sekarang, nilai kalian bagus. Terus kalau misalnya kalian belajarnya malas, tidak suka membaca, jadi hasilnya pada kehidupan sekarang ini kan pasti nilai kalian tidak bagus, pekerjaan juga tidak dapat dengan baik. Itu contohnya, itu yang prarabdha karma pala. Karma yang selesai atau habis dinikmati pada kehidupan sekarang. Yang ketiga yaitu kriyamana karma pala. Ini hubungannya ke pulang atau reinkarnasi yang akan datang. Karena kan setiap manusia punya umur dan nanti meninggal. Meninggal itu nanti kita akan reinkarnasi kembali di kehidupan yang selanjutnya. Namun kita tidak ingat kita mau jadi apa sih yang sebelumnya. Jadi hubungannya ke kriyamana karma pala. Sekarang kita berbuat nih, mungkin ada contohnya orang yang jahat, kok dia beruntung terus ya nggak pernah tertangkap. Terus berbuat jahat, berbuat gini nakal, dia nggak pernah tertangkap, nggak pernah dihukum. Nah itu dia selalu mendapat keberuntungan yang sekarang. Namun ketika nanti di kehidupan yang akan datang, itu dia akan menerima hasilnya. Misalnya mungkin di kehidupan yang akan datang dia tidak pernah beruntung menjadi orang yang miskin, sudah selalu berusaha tidak pernah mendapatkan hasil, sudah mendapatkan rezeki dia tidak pernah juga memperoleh kehidupan yang bahagia karena dia sudah dihabisi kehidupan yang sekarang itu dia jahat terus. Itu misalnya. Nah jadi kriyamana karma pala itu hasil perbuatan yang di kehidupan sekarang itu tidak habis dia nikmati, jadi akan dia nikmati di kehidupan yang akan datang. Itu arti dari kriyamana karma pala, dari bagian-bagian karma pala. Apa saja sifat-sifat karma pala? Sifat-sifat karma pala itu ada 4. Jadi yang pertama, sifat yang pertama itu karma pala itu bersifat abadi. Jadi abadi itu karma pala akan ada terus sampai umur kita atau dunia ini ada. Itu akan terus. Dan yang kedua, karma pala itu bersifat universal. Universal itu siapapun pasti atau dimanapun, entah kita di sini, di seluruh dunia, itu pasti tidak berkecuali akan terkena yang namanya karma. Entah itu dia berkarma baik atau buruk. Karena karma sendiri itu artinya perbuatan. Jadi setiap orang kan pasti berbuat. Sekecil apapun perbuatan itu akan terus berlanjut selama kita masih hidup. Makanya itu bersifat universal. Terus yang ketiga, karma pala bersifat pasti. Kalau misalnya kita nanam jagung, hasilnya mana ke jagung? Itu pasti. Jadi bibitnya jagung itu pasti akan kalian hasilkan jagung, nggak mungkin jadi buah yang lain. Nah itu yang namanya karma pala bersifat pasti. Sudah pasti kalau kamu berbuat baik hasilnya baik, kalau berbuat jahat hasilnya jahat. Ya itu yang bersifat pasti. Terus yang terakhir ada karma pala bersifat adil. Kalau misalnya adil, apapun yang kalian lakukan baik, hasilnya pasti akan juga baik. Sama misalnya kalau contohnya kamu bekerja ingin menghasilkan uang Rp1.000 misalnya, dengan usaha dan kerja kerasmu pasti kamu akan mencapai Rp1.000 tersebut. Jadi adil antara usaha dan penghasilanmu itu adil. Itu misalnya karma pala bersifat adil. Jadi sesuai dengan perbuatanmu itulah balasan yang kamu dapat. Jadi itu 4 sifat karma pala. Apa saja manfaat dari hukum karma pala? Manfaat hukum karma pala yang paling sederhana adalah untuk meningkatkan kesadaran kita untuk berperilaku yang baik. Kita sudah tahu yang mana perbuatan baik, yang mana perbuatan buruk. Kita sudah tahu dan sadar kita harus bisa memilah yang mana yang namanya baik dan buruk itu sendiri. Terus itu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Misalnya nih contohnya si anak A dia sedang membantu temannya waktu kecil. Jadi ketika itu temannya kan mengingat
terus. Jadi di kemudian hari mungkin sudah besar dia ketemu lagi, tiba-tiba si A ini butuh bantuan karena si anak B ini dia dulu pernah dibantu. Jadinya si B ini akan membantu anak si A. Jadi di sanalah hukum karmapala juga akan berjalan. Oh, dia dulu baik sekali sama saya, sekarang dia seperti ini, saya ingin membantu. Jadi si A nya biasanya dulu mungkin anaknya dia biasa saja karena dibantu, dan karena juga kebaikannya dia juga rajin, orang tuh jadi percaya, oh dia orangnya rajin, dia orangnya baik. Jadi saya bisa mengandalkan dia sebagai partner saya, teman saya bekerja. Jadi di sana kualitas hidup kita meningkat. Jadi teman-teman yang lainnya ketika ketemu teman ini sudah mengenal dia tuh baik. Jadi tidak ada misalnya, oh dia tuh seperti ini, misalnya kalau ketemu teman yang dulunya nakal, tidak bisa dipercaya, tidak jujur, suka berbohong, pasti nanti sudah besar ketemu lagi, ketika kita ketemu dia ngomongnya gimana kan kita nggak percaya. Bunda juga dia seperti itu dari dulu. Jadi itu kualitas hidupnya jadi menurun. Harusnya mungkin dia dapat pekerjaan yang baik, jadi karena rekomendasinya jelek, jadinya kualitas hidupnya juga nggak bagus. Dan itu akan berpengaruh juga karmanya tuh ke punarbawa selanjutnya. Kalau memang dia dipupuk yang sekarang itu karma yang baik, punarbawanya akan baik. Atau kelahiran kembalinya akan menjadi orang dengan kehidupan yang bahagia. Kalau misalnya di kehidupan yang mendatang itu dia kurang baik, atau kehidupan sekarang kurang baik, mungkin karma kita masih lagi membayar karma, atau mungkin dulu kita pernah jahat sama orang lain. Mungkin begitu yang mereka rasakan dulu, sekarang kita merasakan. Jadi itu akan meningkatkan kualitas hidup kita yang baik. Di mana saja kita dapat mempelajari agama, terutama karmapala. Belajar agama itu di mana saja. Yang paling pertama kita belajar dari rumah. Dari rumah pernah kalian melakukan apa? Paling kecil untuk belajar agama yang secara praktek kalian sembahyang. Entah itu sembah, kerisannya, atau kalian sudah membantu saiban, caranya membuat, itu misalnya secara ritual. Dan sederhananya lagi sebagai perbuatan agama kan ada namanya beriman dan bertakwa, atau kita menjalankan aturannya. Membersihkan tempat suci, membantu orang tua, itu juga sudah dilaksanakan ajaran agama secara tidak langsung. Nah nanti ketika kalian masuk sekolah baru dikasih tahu, oh ini loh teorinya, bahwa kita harus mematuhi satu guru swadhyaya, guru pengajian, guru paste, dan guru wisata. Nah baru kalian bilang, oh saya sudah pernah loh ternyata melakukannya, baru tahu oh ternyata ini teorinya ada loh dalam ajaran agama. Oh saya sudah pernah berbuat, oh saya pernah berbuat yang tidak baik, oh ternyata saya di teori agamanya pernah melakukan adharma atau asubha karma. Nah sekarang kalian pernah berbuat baik, pernah suka berdana punya. Jadi di agamanya baru kalian ketika di sekolah tahu, oh ternyata teorinya namanya dharma loh. Atau misalnya dalam bahasa salah satu begini agamanya ada namanya dharma, itu dana punya. Kadang-kadang kita kekurangan, ada kayak buka dana punya, mungkin kita punya Rp1.000, 2.000 itu kita masukkan, itu sudah termasuk kalian melaksanakan ajaran agama dimanapun dan kapanpun itu sudah melakukan ajaran agama. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih juga atas menjadi narasumber, yaitu Bu Ia. Kelompok kami akan